kalau ya makna lugotnya kan minal jinnati wan nas. Jin yang bekerja sama dengan manusia lah gitu kan. Iya. Tapi kalau makna artinya manusia yang minta tolong kepada jin gitu loh, Pak. Makna manggul, maksudnya makna manggul. Makna mangkul, makna arti namanya. Makna mangkul kan makna arti namanya. Makna pengertian gitu. Jadi ya, maksudnya arti, manusia yang minta tolong pada jin. Pada gitu. Jin, nah gitu loh yang dimaksud. Nah gitu. Nah, kalau jin minta tolong pada manusia, nah ya dia nyusup pada manusia terus akhirnya, aku gelem metu tapi nek aku mbok bleno wedhus, ya dibleno wedhus sak sirik kuliane kan. Ya, ngoten. Lah. Lah iki lho, Pak. Bedane mangkul karo sing ora kuwi. Baik, sekarang ceritanya menyimpang ini. Terus kembali lagi. Jadi Pak Nur Hasan tadi kan kena santet. Nah, itu. Ya. Terus dilanjutkan. Ketika itu Pak Cak Tojin duduk di depannya Pak Nur Hasan terus pundaknya saya tanya dulu, Bah. Loh, namanya? Kan sampean ahli doa kan. Supaya cepat sembuh sama doain cepat sembuh kan bisa atau Bang sama ahli doa kan itu kan. Saya dalam keadaan dongkrong di depan jongkok di depannya itu saya dipukul pundak saya itu sebelah kiri. Dipukul itu tentu saya jatuh ke belakang. Kayak didorong gitu loh. Dipukul sampai didorong gitu Pak. Saya tuh ngeblak ke belakang saya. Terus langsung berusaha saya duduk kembali, jongkok kembali. Begitu jongkok kembali, terus saya diomongin dia bilang, ayo endo nono. Endo itu kan hindari kan gitu. Hindari. Ayo endo dia bilang. Kalau bahasa sekarang egoso lah gitu kan. Lah apa yang diegosi udah kena? Di situlah baru sadar saya bahwa kalau doa itu sebelum kena, gitu loh Pak. Sebelum datang serangan, kita udah hindar. Sudah dului dengan baca doa. Lah, gitu loh. Nah, sebelum datang guna-guna sampai tadi kita udah doa duluan. Ditangkis dengan itu lah gitu ya. Nah, itu lah udah kena mau ditangkis apa yang mau ditangkis? Lah, itu loh Pak. Itu betul-betul pelakunya saya bukan ceritanya begini tidak. Saya sendiri yang dipukul sering Cak Naryo itu kalau sehat kemana-mana kan itu ceritakan itu. Cak Naryo apa? Naryo Diki Sunaryo itu. Iya, itu kan nasihat di sana di Banggai sana Sulawesi Tengah, nasihat di Kalimantan. Saya ditelepon itu sama diceritakan sama Cak Naryo dia bilang. Nah, itu. Cak Naryo selalu nasihatkan itu satu, keduanya pernah Pak Junal Hasan itu memberi celana orang gila kan gitu. Pernah Pak dengar gitu kan? Belum. Nah, itu. Jadi begini, Pak Junal Hasan itu kan beliau mengatakan selalu aku loh dia mau diarani wong-wong, dikatakan orang aku yang gila, gak apa-apa. Aku dikatakan gila, gak apa-apa. Ya, lo Pak Junal Hasan yang gendeng yang edan. Gak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, masa orang gila istrinya 4? Nah, masa orang gila punya rebues gitu lah. Orang gila bisa nyupir gitu. Gitu ya sebabnya. Nah, itu Pak. Jadi pernah ada orang gila di Kertosono telanjang, Pak. Telanjang, rambutnya gimbal. Lalu salat zuhur, habis salat zuhur saya diomongi Pak Jinasan tadi izin. Orang gila tuh kamu tangkap Jin ya. Kamu tangkap nanti tak kasih celana kan gitu ya. Tak kasih celana. Oh iya Bang. Begitu nyampe beliau bawa celana. Orang tadi gila tadi itu sedang membelakang. Terus tak tangkap itu saya takut kalau dia nanti ngelawan kan gitu. Tak pegang erat-erat kan. Tak pewiting gitu bahasa Jawa, tak pewiting gitu. Terus dilekatkan celananya. Dipakai celana atau apa. Ya pakai celana tapi dari posisi miring karena saya takutnya nanti Pak Junal Hasan diantam kan gitu dengan kaki kan itu. Pak
Nah, ya saya udah siap kalau dia nanti tak banting kan itu kan. Ya. Terus tak tangkap terus akhirnya dikai celana. Terus saya bilang, "Bah, sampean loh, Bah, sampean matikan talinya pelurutannya ini lah, dimatikan." Lah kok nek iseng piye sih? Terus ditali pati gitu maksudnya. Ditali pati kan gitu katanya. Tali pati lho, Bah, biar enggak lepas-lepas. Lah nek iseng piye kok. Ya gitu. Terus akhirnya begitu selesai terus tak lepaskan, tak dorong gitu kan. Yeah. Saya takut kok dia balik nyerang kan gitu. Tapi enggak, diem aja. Begitu balik ke sana dia ngeluntrung ngadep ke sana, berlainan arah terus kami balik. Lah balik itu orang-orang di pasar itu ngelihatnya ke Pak Jenderal Hasan. Terus saya ngomong, "Bah, orang-orang di pasar itu loh, Bah. Kan di Kertosono pasar tuh di depan itu." Nah, depannya. Bah, orang-orang itu ngelihatnya bukan orang gilanya, Bah, sampean yang dilihat. Lah nyapa tuh? Lah iya sampean jam tangan sampean pakai semua. Ketawa semua. Apanya? Pakai jam tangan itu sebelah kanan 5, sebelah kiri itu 4 gitu loh. Pak Nur Hasan? Iya, nggak pakai baju lagi kan. Bloteran gitu. Jadi beliau nggak pakai baju, pakai jam ini 5 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Lah kenapa tuh Bah jam sampean pakai semua? Iya ki jame wong titip iki, jame wong utang iki. Tinggal kabeh. Jadi mungkin dikira bang itu. Lah pada waktu itu banyak Pak saksinya gitu loh, banyak Mas itu Nazor itu loh yang di Jakarta yang dia ngelihat itu, ngelihat pada waktu Pak Jenderal pakai jam 5 sebelah kanan sebelah kiri 4 itu banyak saksinya Pak. Sekarang masih hidup saksinya itu. Nah itu ya. Jadi itulah yang geger itu ya. Nah, jadi gitu Pak. Jelas sekali yang saya ngerjakan kok Pak. Nah, gitu Pak. Maksudnya kejadian itu Pak Nur Hasan dianggap orang gila gitu. Iya, dan Pak Jenderal Hasan dianggap orang gila itu Pak. Enggak apa-apa beliau. Kan gini lah. Ya. Nyapa rame-rame ning kuwi ning Kertosono kuwi. Ngapain orang ngumpul-ngumpul rame-rame ngaji? Sapa gurune? Haji Baitah. Alah gurune gendeng ae jarno ae. Nah, gitu. Jadi beliau sendiri ngomong gitu. Nah, jadi awak dhewe tetap ngaji lancar. Nek aku kok ngaji, aku ini pakai pakaian udeng. Aku kok pakai serban, pakai jubah. Aku diurusi wong gak kau berngaji. Aku ngatur camat, bawa lurah, bawa kantor polisi, aku diurusi orang gak kau berngaji. Dipanggil. Nah, tapi aku gak pakai kayak gini nih, bloteran kayak gini. Aku jangan pun gendeng gak apa-apa, sepenting awak dhewe lancar ngajine. Nah, itu strategi. Dengan mereka menganggap Pak Nur Hasan gila itu malah jadi aman, lancar, gitu. Ya, jadi pura-pura jadi orang gila. Gak apa-apa, aku mau gendeng lah, gak apa-apa. Nah, umpama aku iki gendeng tenan, mau saya gendeng kok bojone papat. Lah, itu lah Pak. Wong gendeng kok ndoro buwes, wong gendeng kok iso nyupir. Ini apa dulu sering ada cerita itu Pak Nur Hasan sering cerita Tuan Salim itu, apakah Tuan Salim itu yang punya pondok di Kertosono? Ya itu yang punya pondok itu. Ceritanya gimana itu? Nah jadi Tuan Salim itu pulang dari pasar, ya kan? Pulang dari pasar terus ada orang nyelonong dari sana ya sama-sama naik sepeda. Ya, lah terus naik sepeda kan disimpang tuh Pak itu. Iya, disalib. Ya, Tuan Salim sudah kasih tanda kring. Falamak jegrek maka jatuh kulun tabrakan. Lalu bagaimana Pak Polisi? Kaifa Pak Polisi? Iya, gimana? Kaifa Pak Polisi. Nah, Tuan Salim kan tidak salah. Tuan Salim tidak salah. Tidak salah, ya. Udah kasih tanda kring, malah mak jegrek, jatuh kulun.
Itu memang orang Arab itu Pak, aslinya. Ya, keturunan Arab, orang Arab yang kosong itu Pak. Ya Tuan Salim ya Haji Salim itu Pak. Nah, gitu. Sering cerita kalau dulu itu. Ya itu kejadian itu Pak. Bingung polisinya nyelesaikan. Ya bahasa Indonesianya kan baru gitu Pak kan. Iya. Baru. Campur Arab. Baru, ya. Campur Arab. Ya gitu. Nah terus itu Pak. Jadi terus kenapa kok Pak Haji Nur Hasan itu menjadi namanya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawar. Gitu ya Pak ya. Ini sebanyak orang nggak ngerti kan. Iya. Taunya sawayake kayak gitu kan. Oh nggak ngerti itu Pak tuh. Nah itu hanya apa namanya dibelokkannya ke sana. Jadi gini loh Pak. Aslinya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, gitu. Kenapa kok menjadi Al-Musawar? Pak Haji Nur Hasan itu nikah dengan Makfah, adiknya Mas Said Ahmad. Yeah. Lah Mas Said Ahmad itu kan dari keturunan Nabi yang ke-27. Said Ahmad. Iya, yang imam daerah yang ya yang sudah meninggal tuh. Niku yang ke-27 saya melihat ranjinya di Semarang sama ranjinya yang di Gondang Legi Malang sana. Pada waktu Pak Haji Nur Hasan ngelamar Makpah, saya ikut Pak ke Gondang Legi sana. Iya, Gondang Legi. Nah, gitu loh. Ya kan? Makpah waktu itu masih pengusaha baru kan, jadi sama beliau menyelamatkan ya kan. Nah, jadi karena yang masuk ranji itu adalah orang laki-laki, yang perempuan nggak masuk ranji. Ranji itu apa? Ranji itu silsilah loh Pak. Oh, silsilah Arab. Iya, silsilah Arab itu kan dari keturunan laki-laki. Ya, laki-laki. Nama Said Ahmad itu yang ke-27 saya lihat. Iya. Ya di Semarang maupun yang di Gondangnya. Kan ada kayak pohon beringin itu loh Pak. Ya, dari Hasan Hussein nggak itu Pak ya. Nah itu. Nah, terus kemudian begitu sudah nikah, yang waktu pernikahannya di Kertosono, siapa yang menyaksikan dikasih sarung 1 sama uang. Atau dikasih uang Rp2. Kalau sekarang 2.000. Ya, dikasih uang Rp2 waktu itu Pak. Ya kan. Nah, jadi yang menyaksikan waktu nikahnya Pak Haji Nur Hasan. Terus kemudian nggak berapa lama beliau pakai gelar Al-Musawar kayak gitu lah. Loh bagaimana Pak Haji Nur Hasan itu kan diprotes sama Habib-Habib itu. Habib-Habib dari Malang, dari Semarang itu protes. Loh Haji Ubaidah itu kan orang Bangi, ya. Al-Musawar itu kan marganya orang Quraisy. Oh nggak bisa ngerusak namanya orang Quraisy tuh, mencemarkan nanti. Dia orang Bangi kok pakai marga orang Quraisy. Terus kumpul di Kediri, terus akhirnya di sana dirundingkan, terus akhirnya dibelokkan. Bukan, maksud Al-Musawar itu bukan itu marganya orang Quraisy. Itu adalah singkatan dari Haji Nur Hasan Sawayake. Gitu loh, Pak. Dibelok kan aslinya memang pernah ngaku ya? Iya pernah. Ya marganya Mas Said itu. Karena diprotes. Ya protes gitu loh. Terus beliau nasihat malam, ayo masuk lur. Jalan kok kentean lakon. Jalan kok kentean lakon. Ayo masuk jalan kok kentean lakon. Itu lah. Seandainya Dalang dikatakan, Pak Dalang, itu pangerannya mati, judulnya pangerannya mati. Ya bisa kan. Lu bagaimana Pak Haji? Itu yang ngomong itu kan bapaknya Mas Nador itu. Pak ada itu siapa namanya bapaknya Mas Nador itu Pak Bakir. Mas Bakir. Iya Bakir itu bapaknya Mas Nador. Iya. Nah itu. Ya itu bapaknya itu. Lah Pak Haji, lah bagaimana? Judulnya kok pangeran mati. Lah iya toh.
di kode anunya yang tukang lampu. Nanti kalau waktunya perang, itu kamu matikan lampunya. Oh ya, Pak Dalang. Begitu apa namanya? Lakonnya itu tadi perang, jebret, dimatikan lampunya. Begitu lampu mati, terus akhirnya dihidupkan kembali, terus lagi, ya kan? Ya, terus ditanya, loh, Pak Dalang, kapan matinya apa tadi pangerannya tadi? Ya pada waktu lampu mati tadi. Ngata lewat. Mau jalan ke lakon ini. Itulah. Tuh, terus lupis. Apa, Pak? Lupis? Kenapa kok jadi lupis? Lupis ya, julukan lupis. Ya, lupis itu karena Pak Hasan menikahi Mbak Nauli Lupis. Pak? Adiknya Pak Lupis yang di depan Wisal. Oh, menikah dengan? Ya, dinikah dengan Pak Hasan. Enggak berapa bulan beliau meninggal. Karena namanya Nauli Lupis. Saya tahu Pak tuh. Yeah. Nauli Lupis, adiknya Pak Lupis itu dinikahi Pak Hasan, enggak berapa bulan meninggal karena beliau sakit sakit paru-paru. Gitu loh. Jadi Nauli Lupis. Nauli Lupis. Diprotes sama itu orang-orang jamaah yang orang-orang Lupis itu. Protes, Pak. Protes terus akhirnya. Oh enggak. Bukan marganya orang Lupis saya pakai. Itu singkatan dari luar biasa. Gitu loh, Pak. Dalang kok ketean lakon. Sampai itu aja dulu, Pak. Nanti disambung kembali. Oh ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Amin. Semoga berbuat barokah, sehat, lancar banget. Amin. Ya, semoga hasil rekaman ini bisa bermanfaat bagi jemaah kita sehingga bisa tahu fakta sejarah yang sebenarnya. Yang menarik itu saya garis bawahi tentang kebanyakan orang mengatakan bahwa yang di setrum di listrik di Malang sana Pak Haji Nur Hasan ternyata kan bukan. Ya itu nggak usah yang sejarah itu nggak usah kita salahkan. Memang taunya begitu ya sudah. Gitu. Gitu lah. Ya kalau taunya begitu. Tapi yang saya ceritakan ini yang saya tahu. Saya tahu persis ceritanya. Nah, jadi kejadian tadi Pak di antara tahun 69 sama 70 karena Pak Hasan kena santetnya kan bulan Agustus. Bulan Agustus dan sembuhnya 6 bulan. Ya kan itu. Dari Agustus 6 bulan berapa? Berarti kan udah tahun 70. Nah, tahun 70 itulah kejadiannya si Wiwi sama anu tadi itu. Jadi barusan sembuh dari sakit itu. Dari kena santet itu. Jadi pada saat apa namanya anaknya Pak CPM itu dibawa Pak Nur Hasan dalam keadaan sakit. Iya, dalam keadaan sembuh dari sakit. Sudah sembuh? Iya, sembuh dari sakitnya. Sudah sembuh. Ya, maka dari itu nggak ada pengurus-pengurus waktu ngadepi nggak ada yang ngerti jawabannya bagaimana karena Pak Hasan barusan sembuh gitu loh, Pak. Lah itu disambungkan dengan orang-orang Pak Hasan tuh ya gara-gara kena setrum itu. Sedangkan beliau nggak ngomong itu karena udah tahun 71 lah kan nggak nyambung itu Pak tuh. Iya. Gitu.